Istirahat di depan, gerak. Siap, gerak. Akan depan, gerak. Siap, gerak. Baik, silakan sebelum kita belajar pagi ini ketua kelas silakan dipimpin terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap. Selamat gerak. Juga gerak. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita ada yang tidak hadir? Ada. Ya, Ibu cek dulu ya yang tidak hadir hari ini. Baik, sudah siap untuk belajar pagi ini? Siap. Ya, semangat ya. Semangat, coba angkat tangan, semangat. Oke, baik. Semuanya hadir, satu orang yang tidak hadir ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran pagi ini, terlebih dahulu kita
menyanyikan salah satu lagu wajib. Hafal ya, lagu Indonesia Raya. Nah, jadi silakan dilihat ke depan, kita bernyanyi bersama. Nah, kita mulai ya. Baiklah, sebelum kita masuk materi kita hari ini, terlebih dahulu mungkin kita sudah membahas materi yang sebelumnya. Materi kita hari ini itu akan berbicara tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi dakwah Nabi Muhammad di Mekah, kita sebelumnya sudah mempelajari tentang, masih ingat pelajaran kita minggu yang sebelumnya? Itu tentang bagaimana Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul ya. Jadi di sini sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita melihat atau mengingat kembali pelajaran yang telah lampau. Nah, mungkin Ibu tidak akan memperjelas atau memperpanjang atau mengulang kembali. Yang penting kamu ingat materi yang kemarin itu adalah Nabi itu diangkat menjadi rasul di umur berapa? 25. 40. Di mana Nabi sering melakukan tahanus? Di Gua Hira. Nah, berarti bentar ya, masih ingat, jangan dilupakan materi yang sudah kita pelajari dan yang akan kita pelajari itu harus dipahami betul. Baik. Sebelumnya untuk materi kita hari ini, tujuan dari materi kita hari ini tujuan pelajaran kita hari ini adalah untuk bagaimana kita menghargai perjuangan Nabi dalam menyebarkan ajaran Islam di Mekah. Itu tujuan pelajaran kita. Bagaimana kita menghargai, bagaimana kita mencontoh sifat-sifat Nabi dalam menyebarkan Islam di Mekah. Tujuannya. Jadi strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah itu tujuannya kita mempelajari itu adalah untuk memahami atau
nilai-nilai perjuangan Nabi dalam menyebarkan ajaran Islam di Mekah. Baik. Silakan dibuka halaman 30 di buku penunjang. Anda bisa melihat di depan materi kita hari ini adalah apa? Atau strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Jadi di sini strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah kita lihat dulu ya satu persatu. Nah, ini ada apa yang kamu lihat di depan? Dakwah secara sembunyi. Kemudian lagi ini ada beberapa poin yang harus kita bahas hari ini. Kemudian juga ada dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan. Nah, ini penjelasan nanti yang harus kamu perhatikan. Jadi satu persatu kita bahas ya. Oke. Kita sudah mengetahui bahwa di Mekah itu sebelum mengenal Islam atau sebelum Nabi melakukan dakwah di sana, agama yang berkembang adalah agama Yahudi. Terus apa lagi? Nasrani. Terus apa lagi? Pagan, ya kan? Yahudi, Nasrani, kemudian ada Majusi dan Pagan. Nah, kemudian Nabi menyebarkan Islam di sana itu melalui beberapa tahapan. Jadi ada beberapa tahapan ya. Nah, Nabi menyebarkan Islam di Mekah itu sangat banyak rintangan. Nah, jadi Nabi menyebarkan Islam karena orang-orang Mekah itu sebelum mengenal Islam itu sangat kental dengan agamanya. Jadi tidak mudah Nabi untuk berdakwah di sana, iya kan? Nah, jadi mereka itu sangat sulit untuk diajak memeluk Islam. Maka caranya Nabi melakukan trik-trik atau cara-cara bagaimana nanti supaya tidak terjadi pemberontakan atau penyerangan ya, walaupun akhirnya itu yang akan terjadi, tapi Nabi setidaknya sudah memiliki tahapan atau cara-cara apa saja yang harus dilakukan oleh Nabi. Ada berapa strategi dakwah Nabi di Mekah? Ada dua. Yang pertama kemudian yang kedua secara terang-terangan. Kita lihat satu persatu. Nah, di depan sudah terlihat dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi ini kenapa dilakukan oleh Nabi? Karena pendukungnya belum ada. Nah, agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan belum dikenal sama sekali oleh masyarakat Mekah. Nah, jadi kemudian
karena belum dikenal oleh masyarakat Mekah itu, tentu mereka terjadilah penolakan, iya kan? Terjadi penolakan. Nah, kemudian di sana Nabi tidak gentar, tetap melakukan penyebaran ajaran Islam. Nah, kemudian seperti apa Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Nah, ajakan yaitu beliau melakukan dakwah terhadap orang-orang terdekat. Ya, ada yang tahu? Nabi melakukan dakwah itu terlebih dahulu terhadap orang-orang terdekat. Ya. Nah, ada yang siapa yang tahu? Kepada siapa Nabi terlebih dahulu berdakwah? Coba angkat tangannya. Siapa? Iya, satu Khadijah. Siapa lagi? Iya, coba. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga siapa? Ayo. Abu Bakar. Lanjut siapa lagi? Zaid bin Harisah. Nah, jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan oleh Nabi terhadap orang-orang terdekat. Yang pertama istrinya, ya, kemudian kepada Ali, terus lanjut kepada Abu Bakar, dan yang terakhir adalah Zaid bin Harisah. Nah, keempat orang itu disebut atau dikenal dengan apa? Ada yang tahu? Iya, As-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun. Nanti apa artinya? Orang-orang yang pertama masuk Islam. Jadi untuk apa Nabi itu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Yang pertama adalah mencari dukungan. Benar? Mencari dukungan terhadap orang-orang nanti yang bisa membantu Nabi dalam menyebarkan ajaran Islam. Oke, kita lanjut ya. Kemudian di depan ada beberapa poin yang masih berkaitan dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sana apa? Berlangsung selama 3 tahun. 3 tahun. Maksudnya di sana adalah Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu kan berlangsung selama 3 tahun di Mekah, ya. Ini kita berbicara di Mekah saja dulu. Nah, kalau semuanya kan ada 13 tahun. Lamanya Nabi melakukan dakwah secara sembunyi itu adalah selama 3 tahun. Nah, itu tadi yang Ibu sampaikan. Nah, selama 3 tahun itu Nabi berdakwah kepada orang-orang terdekat. Nah, orang-orang terdekat itu yang dikenal tadi dengan nama atau sebutannya As-sabiqunal awwalun. Di sana ada Khadijah, Ali, kemudian Abu Bakar, Zaid bin Harisah. Nah, kemudian setelah ada beberapa orang, 4 orang tadi ya. Berapa semuanya? 4. Ada 4. Nah, kemudian bertambah lagi. Tambah lagi setelah ada beberapa orang tadi bertambah pemeluk Islam itu. Semakin hari semakin kuat ya. Coba siapa? Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan. Siapa lagi? Iya, oke. Abu Bakar bin Nah, setelah yang 4 itu bertambah, pemeluk Islam mulai bertambah, semakin banyak. Di antaranya sudah kita sebutkan oleh beberapa temannya tadi. Di antaranya ada Abu Rahman, kemudian Zubair bin Awam. Nah, terus lagi, di mana pusatnya dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan? Di rumah. Angkat tangannya, siapa yang bisa? Coba. Di rumah siapa?
Ya, yang keras suaranya. Coba. Di ruang siapa? Hah? Arka ya? Iya, oke. Jadi, dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan oleh Nabi berpusat di rumah Al-Kam bin Abil Al-Kam. Ini yang harus kamu ingat betul ya, karena sering muncul di ujian. Nah, di mana pusat dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Nabi, yaitu di rumah Al-Kam bin Abil Al-Kam. Itu secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Nabi. Oke. Nah, kemudian berakhirlah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian setelah, kenapa? Karena sudah banyak pendukung. Selain yang 4 tadi, sudah banyak beberapa orang lagi bertambah ya. Nah, akhirnya turunlah surat apa? Memerintahkan Nabi berdakwah secara terang-terangan. Karena strateginya tadi ada berapa? Ada dua. Yang pertama sembunyi, yang kedua secara terang-terangan. Yang secara terang-terangan ini dilakukan yang pertama karena adanya perintah dari Allah. Yang kedua, kemudian pendukung Nabi dalam menyebarkan Islam sudah mulai banyak. Begitu. Nah, perintah dari Allah itu setelah turun surat Al-Hijr ayat berapa? Ayat 94. Oke. Jadi di sini kita lihat pula seperti apa Nabi itu melakukan dakwah secara terbuka atau terang-terang. Atau ada yang bisa memberikan penjelasan sedikit seperti apa maksudnya secara terang-terangan itu? Ada yang bisa? Boleh, serah. Bahasanya sendiri juga boleh. Dakwah secara terang-terangan itu seperti apa dilakukan oleh Nabi? Bu, Iya. di depan umum, di depan orang banyak. Oke, di depan umum, di depan orang banyak, hebat, pintar ya. Itu kita logika saja ya. Yang sembunyi-sembunyi pastinya dengan cara tidak terlihat oleh semua orang. Kalau terbuka tentu di tempat layak ramai atau di tempat yang umum. Nah, kemudian di sini perjuangan dakwah secara sembunyi-sembunyi membuahkan hasil yang sangat baik. Kan begitu ya. Hasil yang sangat baik itu kita contohkan tadi itu banyak pendukung. Sudah banyak, mulai dari 4 orang menjadi 8 orang, menjadi 10 orang, bahkan menjadi puluhan orang di sana. Sedikit demi sedikit pemeluk Islam di Mekah itu sudah mulai banyak. Ya, walaupun banyak juga yang belum mau memeluk Islam, tapi setidaknya bukan Nabi saja lagi yang memeluk Islam dengan para sahabat atau orang-orang terdekat. Iya kan? Nah, lanjut lagi. Di saat kekuatan itu sudah mulai banyak, sudah mulai bertambah begitu ya. Nabi sudah mulai memberanikan diri untuk terang-terangan itu dengan adanya perintah tadi. Ya kan? Dengan ada perintah dari Allah dan juga sudah banyak dukungan. Nah, pertanyaan yang pertama. Oke. Nah, langkah yang pertama dilakukan Nabi berdakwah secara terbuka atau secara terang-terangan dilakukan di mana? Ya, itu yang pertama. Ya. Oke, di Bukit Sapa. Setuju? Setuju ya? Itu di Bukit Sapa kata temannya tadi. Ya, Nabi, langkah pertama yang dilakukan Nabi berdakwah secara terang-terangan itu yaitu di Bukit Sapa. Beliau mengumpulkan semua masyarakat Mekah, baik yang beragama Nasrani, Yahudi, pagan ya. Kemudian mereka mengumpulkan semuanya. Tujuan Nabi untuk apa? Mengajak masyarakat Mekah yang masih belum beragama Islam untuk menyampaikan ajaran Islam sekaligus mengajak masyarakat Mekah itu untuk memeluk Islam.
Kira-kira dengan cara seperti itu apa yang terjadi? Nah, semua orang, apa yang terjadi ketika itu? Ada penolakan? Ada. Atau langsung saja diterima? Nah, penolakan. Jadi ketika itu terjadi penolakan yang sangat keras. Itu tidak asing dan tidak lain dan tidak bukan adalah keluarganya sendiri gitu ya. Nah, siapa dia? Abu Lahab. Oke, Abu Lahab. Oke, paman beliau yang bernama Abu Lahab. Kemudian karena terkendala, lanjut. Jadi karena maaf ada terjadi kesalahan. Kita lanjut saja ya, depan. Yang menentang itu adalah orang terdekat juga, ya kan? Yaitu pamannya sendiri. Siapa namanya tadi? Abu Lahab. Yang kedua siapa? Abu Thalib ya. Nah, dua pamannya itu adalah penentang Nabi menyebarkan ajaran Islam, ya kan? Abu Lahab secara terang-terangan menentang keras terhadap penyebaran Islam yang dilakukan oleh Nabi di Bukit Samud. Apa yang dilakukannya? Dengan memprovokasi atau menghasut masyarakat Yahudi Nasrani tadi, bagaimana caranya nanti supaya mereka membenci Nabi, bagaimana caranya nanti Nabi berhenti melakukan dakwah secara baik sembunyi maupun secara terbuka atau secara terang-terangan. Hasut semuanya. Bagaimana supaya kemudian dilempari, dilukai dengan secara fisik, iya kan? Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi ketika itu. Nah, kemudian siapa satu orang lagi? Abu Thalib juga menentang, tapi Abu Thalib ini tidak mau dia memeluk Islam, tapi tetap menentang. Walaupun dia menentang, tapi dia tidak membenci Nabi Muhammad, menjaga ya, tetap menjaga walaupun dia tidak mau memeluk Islam, tapi dia tetap melindungi Nabi dari serangan-serangan orang kafir Quraisy. Seperti itu kira-kira. Nah, baik, kira-kira sampai di sana secara terang-terangan itu bisa dipahami? Bisa ya. Jadi di sini tadi ada yang berkaitan dengan ini sudah kita jelaskan tadi penjelasan dari surat Al-Hijr tadi ini ya. Iya. Jadi tujuannya Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan itu sesuai dengan surat Al-Hijr tadi adalah untuk menghilangkan keyakinan-keyakinan yang menyebutkan Allah, ya kan? Atau mengajak masyarakat Mekah itu supaya dia mau memeluk Islam. Oke, semuanya sudah kita jelaskan di sini, dan untuk materi strategi dakwah Nabi Muhammad sudah jelas. Kira-kira ada yang belum dipahami? Dari penjelasan itu tadi, kira-kira ada yang belum bisa dipahami?
Ini silakan di caranya nanti saya buat belakang. Oke, semua lembar kerjanya sudah ada di meja masing-masing ya. Silakan dilihat perintahnya. Di sini kamu bikin nama dan kelasnya di pojok kanan atas. Bikin saja ya, ditulis nama dan kelas. Bisa dilihat? Bisa ya? Oke. Baik, kalau di sini bukan nanti dibikin nama dan kelas. Terus lagi kamu cukup memahami pernyataan yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri itu ada sekitar 4 kolom ya. 4 kolom. Nah, yang 4 kolom itu nanti kamu pahami apa pernyataannya. Kemudian kalau merasa kamu benar, kamu arahkan panahnya ke yang benar. Kalau kamu merasa itu salah, kamu arahkan panahnya ke yang salah. Bisa dipahami? Makanya perlu berpikir ini, berpikir memahami, berpikir tingkat tinggi ya, pemahaman. Ya. Iya. Sesuaikan. Ini kan ini ya. Kalau seandainya salah menurut kamu pernyataan di kolom, kamu arahkan ke samping. Kalau seandainya kamu merasa benar pernyataan di samping, kamu arahkan panahnya ke kolom benar. Bisa dipahami ceritanya? Bisa. Oke. Kalau bisa silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Kasih waktu 5 menit ya. Silakan bekerja. Stop dulu kan. Sudah selesai, silakan
oleh Nabi dalam menyebarkan ajaran Islam itu ada dua macam, secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, tahapan itu keduanya menghasilkan yang lebih baik sehingga masyarakat Mekah sudah banyak yang memeluk Islam, mengatakan keislamannya, dan sampai saat ini Islam sudah berkembang besar. Oke, itu untuk materi kita yang kali ini. Nah, untuk selanjutnya minggu depan itu kita akan pembahasan kita berkaitan dengan hambatan dan rintangan yang dihadapi Nabi di Mekah. Ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup, mungkin kita bisa masih semangat? Oke. Kemarin nyanyinya apa itu? Lagu kelima ya? Ganti-ganti. Ya. Apa? Ini kelima. Ya. Apa yang bisa repeat? Ayo. Coba, apa nyanyi yang kemarin? Ya, belajar Pancasila ya, ininya. Ya, silakan. Ya, apa pertamanya? Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinaikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, ya. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.